Anda kembali bersama kami pemirsa dan kita masih bersama dengan Prof. Amin Subandrio. Prof, ini kalau kita lihat di Indonesia sendiri sudah ada 5 kota besar di Indonesia yang dikatakan sudah teridentifikasi adanya virus corona D614G ini. Di antaranya ada Yogyakarta, Tangerang, Bandung, Surabaya, dan Jakarta. Berarti kalau kita lihat pergerakannya atau tingkat tadi apa yang dikatakan oleh Prof, berarti bisa dikatakan tingkat kecepatan infeksi dari virus corona ini sebenarnya di Indonesia sudah hampir menyebar atau seperti apa, Prof, terkait dengan virus corona D614G ini? Ya, kalau kita lihat sebaran yang dari 5 kota yang diketahui ada mutasi ini kalau saya perhatikan, kenapa muncul di 5 kota itu? Karena 5 kota itu memiliki fasilitas untuk melakukan sequencing, artinya punya fasilitas untuk menganalisis virus-virus yang beredar yang kemudian yang diperiksa oleh lab-lab tadi, ya, termasuk di Erlangga, di UGM, di LIPI, kemudian yang di Unpad, ITB ya di Bandung dengan kerjasama dengan BPPT. Jadi mutasi itu terdeteksi karena daerah-daerah tersebut memiliki fasilitas untuk melakukan itu. Nah, saat ini lembaga Eijkman sedang mengejar untuk mendapatkan virus-virus, ya, isolat virus dari kota-kota lain. Kami baru punya yang di luar Jakarta itu baru 1 dari Manado, 1 dari Samarinda, tapi yang 2 itu tidak memiliki mutasi. Tapi mungkin ya, ini baru asumsi saja bahwa kalau kita menelusuri di kota-kota lain, tidak tertutup kemungkinan kita akan menemukan juga mutasi-mutasi ini. Tapi saat ini kami belum punya datanya. Mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan bisa publish atau submit datanya ke GISAID sehingga kita bisa melihat di mana lagi itu selain yang 5 kota ini. Oke. Ya. Prof, kita sendiri bisa tahu nggak sih, Prof, bahwa mungkin kita ini mungkin terinfeksi dari virus corona yang baru ini atau dari D614G ini. Adakah mungkin bisa dikatakan gejala yang berbeda dengan SARS-CoV-2 atau mungkin sama atau seperti apa, Prof? Ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa mutasi ini tidak menyebabkan perbedaan gambaran klinis. Ya, jadi gejalanya semua sama, sehingga ini juga yang mendasari kenapa saya baik sebagai pribadi maupun sebagai institusi tetap menyarankan teman-teman masyarakat, ya semua aja, bukan hanya masyarakat di bawah, untuk tidak terlalu panik dengan adanya mutasi ini, tapi kita tetap berkewajiban untuk menjalankan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, yaitu pakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Itu tetap harus dilakukan apapun mutasi yang terjadi. Ya, jadi intinya kita tetap harus berupaya untuk mencegah penularannya. Oke. Jadi masyarakat tidak perlu panik dengan mutasi virus corona ini, asalkan tetap mematuhi protokol kesehatan ya, Prof, ya, seperti itu ya, Prof? Ya, betul. Oke, Prof, balik lagi tadi terkait dengan vaksin yang Anda katakan, Prof, ini kita tahu sekarang kita sedang berjuang untuk, dan seluruh dunia sedang berjuang untuk mencari vaksinnya, terutama juga di Indonesia, dan kita sudah menguji beberapa vaksin. Nah, ini dengan adanya temuan virus corona D614G ini, apakah akan mempengaruhi dengan vaksin-vaksin yang sudah ada atau vaksin yang diperkirakan untuk membunuh ataupun menghilangkan virus SARS-CoV-2 ini mampukah juga menghilangkan corona atau virus corona D614G ini? Ya, itu memang pertanyaan penting, apakah mutasi ini akan menyebabkan vaksin yang sedang dikembangkan ini menjadi percuma misalnya, ya, artinya tidak efektif. Nah, kita perlu mengetahui bahwa mutasi ini memang menyebabkan perubahan di protein spike-nya. Jadi kita ketahui bahwa struktur virus corona ini kan banyak spike-nya ya, seperti durian gitu ya.
banyak duri-durinya. Nah, tonjolan-tonjolan itu yang kita sebut sebagai spike. Nah, disitulah terjadi perubahan, ya, protein spike-nya di posisi 614 itu dari D menjadi G. Tetapi perubahan itu terjadi bukan di pucuknya, ya. Artinya spike protein itu memang berperan dalam penempelan virus ke sel manusia. Nah, menempelnya itu pasti ujungnya itu yang kita sebut sebagai RBD, receptor binding domain namanya, ya, RBD. Nah, RBD itu yang menjadi kunci dalam pengembangan vaksin di seluruh dunia. Ini banyak pengembangan vaksin ini menggunakan RBD sebagai target. Nah, alhamdulillah mutasi D614G ini tidak memengaruhi struktur dari RBD tadi. Jadi selama kita menggunakan RBD sebagai target vaksin, itu tidak terganggu oleh mutasi D614G. Okay. Ya, dia ada di sedikit agak jauh dari situ, jadi tidak akan mengganggu kinerja vaksin selama targetnya adalah RBD. Oke, jadi tidak akan mengganggu kinerja vaksin ya. Tapi Prof, kalau kita lihat bahwa ada sebuah kegiatan whole genome sequencing dari virus SARS-CoV-2 ini apa saja sih Dok yang dilakukan, tentunya kegiatan whole genome sequencing dari virus SARS-CoV-2, dan apa yang akan terus dilakukan dan pengembangan yang akan dilakukan di Indonesia sendiri, Prof? Ya, jadi whole genome sequence ini adalah satu kegiatan untuk membaca urutan genomnya, jadi urutan informasi genetik dari suatu organisme. Virus SARS-CoV-2 ini ukurannya sekitar 30.000 ya, tidak terlalu, ya cukup besar sih, tapi tidak terlalu besar. Nah, kita mesti melihat, jadi urutannya dari nomor 1 sampai nomor 30.000 ya, 29.000 sekian. Nah, itu setiap hari itu mereka yang sudah berhasil melakukan sequencing itu kemudian melaporkan ke organisasi namanya GISAID. Ya. GISAID itu memang yang merangkum kemudian melakukan analisis. Nah, dari situ bisa kelihatan, bisa dianalisis pergerakan virus ini, asalnya dari mana, kerabatnya di mana, dia masuk kelompok yang mana gitu ya. Dan kalau kita mau, kita bisa juga mempelajari lebih lanjut secara lebih rinci rangkaian itu. Nah, bagaimana kita mendapatkan rangkaian itu di laboratorium? Tentu kita mesti memiliki pertama ada sampelnya dari pasien, kemudian sampel yang hasil PCR-nya positif, terutama yang menunjukkan viral load-nya tinggi, kita lakukan sequencing, ya, ada prosesnya, kemudian kita masukkan dalam mesin untuk namanya sequencer. Kami menggunakan NGS, namanya Next Generation Sequencing Machine, ya, dan itu kemudian keluarlah itu urutannya. Sekarang dengan teknologi yang modern bisa dilakukan dalam waktu yang relatif singkat. Kalau dulu kita untuk mengerjakan 30.000 ini butuh waktu mungkin berminggu-minggu, tapi kalau sekarang dalam waktu relatif singkat itu kita sudah bisa memperoleh. Baik. Kita mentargetkan akan ada mungkin ratusan lagi whole genome sequence dari Indonesia. Oke, baik Prof. Kita tentunya berharap ini tidak ada lagi virus-virus mutasi-mutasi baru dari corona ini, agar cepat kita bebas dari corona pastinya. Terima kasih Prof. Amin telah bergabung bersama kami dan kembali mengimbau kepada masyarakat pastinya tetap patuhi protokol kesehatan, jangan takut terkait dengan mutasi virus corona ini ya Prof ya. Baik, terima kasih Prof. Amin. Terima kasih banyak. Selamat pagi.